Halo, selamat pagi Pak Pras dan teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan tugas UTS dalam bentuk program PKM dengan judul Service Learning untuk mengedukasikan berwirausaha kuliner di masa pandemi, terkhusus kepada kaum milenial, yaitu pemuda-pemudi di Gereja Santo Kristofurus yang akan kita tuju, yang akan kita edukasi. Nah, wirausaha yang akan kita jalankan sendiri yaitu Rumah Lapar dengan tagline "Mari makan agar perut kenyang, hati pun senang". Nah, Rumah Lapar sendiri itu apa sih? Mungkin banyak yang bertanya-tanya. Rumah Lapar itu adalah wirausaha di bidang kuliner dalam bentuk nasi campur. Pasti semua pada tahu kan nasi campur ya kan. Nah, jadi Rumah Lapar ini dibuat pada saat masa awal pandemi. Nah, Rumah Lapar ini dibuat dengan upaya supaya kita kaum milenial ingin berwirausaha lebih, apalagi di masa yang sulit ini, di masa pandemi ini. Jadi Rumah Lapar ini dibuat memang untuk sebagai motivasi kaum-kaum milenial yang lain supaya mereka pun bisa. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dengan niat dan tekad pasti semuanya dapat berjalan dengan lancar. Seperti itu. Lalu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Mitchell sebagai ketua, lalu saya sendiri Angelica sebagai desain PowerPoint, lalu yang ketiga Jayanti sebagai menyusun dan merapikan proposal, dan dua di kelas kami bernama Vicky dan Angelina Wijaya. Saya akan menjelaskan latar belakang. Mengutip menyatakan Wakil Ketua Komisi ex-DPR yang dibidangi pendidikan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif, Hetiva Saifudian, bahwa pandemi COVID-19 saat ini mengajarkan kita banyak hal yang menggambarkan pesan kaum milenial. Antara lain, milenial dikenal sebagai paham teknologi informasi, yang berarti kaum milenial zaman sekarang ini bisa mempromosikan usaha-usaha mereka dalam Instagram, WA, dan teknologi informasi lainnya. Lalu yang kedua, milenial dikenal sangat kritis terhadap informasi dan juga kondisi yang ada di sekitar, sehingga sering menjadi motor perubahan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat. Poin yang ketiga, milenial memiliki solidaritas yang tinggi. Di tengah kondisi pandemi, banyak gerakan-gerakan sosial seperti membantu mengembangkan ekonomi kreatif, baik di bidang kuliner, digital, dan pemasaran digital, serta terlibat dalam kegiatan relawan lainnya. Di dalam masa-masa pandemi seperti ini, masih banyak anak muda khususnya kaum milenial saat ini masih kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Apalagi pada saat-saat seperti ini, banyak yang di PHK, terus nyari pekerjaannya juga kan susah banget. Lalu, jadi kami mencoba untuk mengedukasi mereka untuk melakukan wirausaha kuliner secara online agar mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Lalu, masalah yang mau dipecahkan, di poin yang pertama itu ada mengedukasi usaha di bidang kuliner ini kepada pemuda-pemuda gereja agar mereka bisa ikut ambil bagian dalam wirausaha yang akan dikembangkan. Lalu di poin yang kedua, membantu mengedukasi kaum milenial, terkhusus pemuda-pemudi gereja, agar mereka dapat berwirausaha dan mempunyai pendapatan di saat pandemi seperti ini. Dan juga bisa mengisi waktu luang mereka kalau mereka punya banyak waktu karena pandemi seperti ini. Apalagi kan
semua kan serba online. Jadi berwirausaha juga bisa secara online. Lalu di poin yang ketiga, meningkatkan diri mereka di bidang berwirausaha. Di poin yang keempat, menumbuhkan kreativitas mereka untuk menciptakan suatu inovasi-inovasi makanan yang baru-baru lagi. Jadi nggak itu-itu aja makanannya. Mereka bisa mengembangkan inovasi-inovasi mereka sesuai sama kreativitas yang mereka punya. Lalu di poin yang kelima, melatih kepercayaan diri mereka agar berani memasuki dunia bisnis. Karena kan sekarang semuanya serba dibisnisin. Jadi harus lebih kreatif lagi supaya bisa masuk di dalam dunia bisnis. Oke, selanjutnya mitra atau sasaran yang akan kita tuju melalui program PKM ini. Jadi sudah dijelaskan di awal bahwa kita akan mengedukasi kaum milenial, terkhusus di gereja pemuda-pemudi di gereja Santo Kristoforus. Nah, ini adalah mitra yang akan kita tuju, mitra yang akan kita edukasi nantinya. Jadi ini adalah gereja Katolik yang terletak di Grogol, gitu, dan banyak sekali memang kaum milenial di sana yang juga terkena dampak pandemi ya, dan juga mereka juga mungkin banyak yang di PHK, banyak juga yang mendapatkan pengurangan gaji dan lain sebagainya. Jadi kelompok kami, saya dan teman-teman yang lain di kelompok ingin berusaha untuk membantu mereka sebagai sesama kaum milenial agar mereka juga merasa teredukasi dan memiliki jiwa dan juga semangat berwirausaha dan juga bisa menambah pendapatan mereka lagi gitu. Apalagi kaum milenial kan bisa dibilang mempunyai spirit dan tekad yang kuat dan tinggi gitu kan. Jadi kita berharap di saat nanti kita sudah mengedukasi mereka, semoga mereka mempunyai ide-ide lainnya sehingga mereka bisa merasa mempunyai semangat gitu dalam bidang wirausaha dan bisa menjalankan wirausaha yang sudah mereka pikirkan dan juga mereka ingin jalankan. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan program. Di poin yang pertama ini, kami ingin meningkatkan kecakapan pemuda gereja sehingga terciptanya wirausaha muda yang handal. Maksudnya kita ingin menciptakan wirausaha muda itu yang nggak cuman berinovasi itu aja, tetapi bisa juga berinovasi dalam hal-hal yang lain. Tapi mencakup tentang usaha makanan. Lalu di poin yang kedua, untuk memberikan kesempatan kepada setiap pemuda gereja agar sedapat mungkin menumbuhkan kepribadian wirausaha di dalam diri mereka masing-masing. Lalu di poin yang ketiga, meningkatkan pendapatan bagi mereka. Jadi mereka yang belum bekerja di perusahaan, di kantor, mereka tuh masih bisa mendapatkan pendapatan melalui program ini di wirausaha yang kami akan buat. Lalu di poin yang keempat, untuk memberikan suatu edukasi atau pembelajaran tentang berwirausaha dengan baik dan benar, agar kalau misalkan mereka sudah memasuki dunia bisnis yang real, jadi mereka sudah terbiasa melakukan berwirausaha yang baik dan benar. Oke, jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat program. Manfaat program di sini, manfaat program PKM yang akan kita jalankan di sini mempunyai manfaat ada 4. Yang pertama, supaya bisa dikenal oleh kaum milenial tertuju pada pemuda-pemudi gereja. Jadi maksud program yang akan kita jalankan nantinya dengan mengedukasi mereka, kita berharap supaya akhirnya banyak kaum milenial, khususnya pemuda-pemudi gereja yang akan kita tuju nantinya, mereka bisa mengenal lagi gitu. Apa itu sih sebenarnya wirausaha? Apa sih sebenarnya
wirausaha di bidang kuliner. Jadi kita lebih mengarahkan mereka supaya mereka bisa mengetahui apa lagi yang lebih gitu, yang mereka selama ini tidak tahu. Yang kedua, supaya bisa mengembangkan suatu produk baru. Jadi kita berharap di sini bisnis kuliner yang sudah kita jalankan, rumah lapar tadi dalam bentuk nasi campur ini, kita berharap supaya dengan kita mengedukasi mereka, mereka mempunyai ide-ide lain yang membantu kita buat menciptakan suatu produk baru gitu. Misalnya nanti nasi campur dengan paketan apa, atau misalkan nasi campur dengan side dish yang baru. Jadi kita berharap ada sesuatu yang baru yang muncul dengan cara kita mengedukasi mereka, atau mungkin bahkan mereka pun bisa mereview produk yang sudah kita jalankan tadi menjadi suatu produk yang baru nantinya gitu. Terus yang ketiga, melatih individu untuk bisa memanfaatkan peluang. Jadi kita berharap juga dari manfaat program ini kita berharap kita bisa melatih pribadi kaum milenial tadi, pemuda-pemudi gereja, supaya bisa memanfaatkan peluang yang ada, yaitu dalam bidang berbisnis kuliner ini. Apalagi pada saat ini kan bisnis kuliner di masa pandemi ini bisa dibilang yang sedang melonjak-melonjak ya gitu kan, dibanding bisnis yang lain. Karena memang semua orang pasti, karena makanan itu merupakan suatu kegiatan yang pokok, jadi semua orang pasti membutuhkan makan gitu. Dan yang keempat, melatih individu untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik, kreatif, dan inovatif. Dan juga kita di sini berharap setelah kita mengedukasi mereka, setelah kita melatih mereka, kita mengharapkan mereka masing-masing itu menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan kreatif dan juga inovatif dalam segi berwirausaha tadi. Jadi kita mau mereka mempunyai ide-ide yang cemerlang nantinya, mereka juga memiliki kreativitas yang tanpa batas. Apalagi kan kaum milenial banyak sekali kreativitas yang bisa digali dalam diri mereka. Kita mengharapkan seperti itu dalam program PKM ini. Nah, pada akhirnya hasil yang akan kita capai itu, kita berharap pemuda dan pemudi gereja Santo Kristoforus tadi bisa mengembangkan skill mereka dalam bidang usaha, terkhusus di bidang perkulineran tadi. Dan juga kita mengharapkan mereka bisa menciptakan peluang-peluang baru pada kaum milenial lainnya, sehingga menciptakan wirausaha muda yang handal. Jadi maksudnya di sini, setelah kita mengedukasi mereka, kita berharap mereka bisa mengembangkan skill mereka pribadi dan berwirausaha di bidang kuliner, dan juga mereka dapat menciptakan peluang baru justru kepada teman-teman lainnya, atau kepada siapapun juga, saudaranya, kepada keluarganya. Jadi supaya mereka bisa menghasilkan kaum-kaum milenial lain yang menjadi wirausaha yang handal gitu. Jadi kita mengharapkan seperti itu dalam program ini. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang foto produk atau kegiatan yang kreatif ini. Nah, di sini bisa dilihat produk yang kita jual itu menu-menu itemnya ada seperti telur, gohyong, babi panggang, dan babi merah. Dan kita juga pakaikan sambal, terus kuah untuk babi panggangnya, dan timun. Tapi biasanya tergantung dari customer. Jadi ada yang minta timun atau enggaknya, kita bisa request gitu. Jadi nggak selalu pakai timun kalau misalnya ada request dari customer sendiri. Dan produk kita ini pun sudah dipastikan tanpa bahan pengawet karena kita sistemnya homemade. Jadi pembuatan daripada nasi campur ini pun pure kita sendiri yang buat gitu. Jadi nggak ada bahan pengawet atau nggak ada bahan yang mesti diungkep supaya bertahan lama gitu kan, seperti kayak babi dan telur kecapnya itu. Nah, lalu kita akan masuk ke metode pengerjaan. Nah, di sini pertama itu kita akan membeli bahan baku. Nah, bahan bakunya itu yang pertama ada babi panggangnya sendiri, terus lalu telur, timun ya kan, sama caisim yang sudah dikeringkan. Nah, lalu alat-alat seperti kotak take away-nya juga kita itu kan harus beli ya. Lalu berasnya juga kita harus tahu berapa kita pakai takarannya, dan cabai juga kita harus beli karena kan itu kan bahan baku yang utama. Lalu yang kedua itu kita memproduksi sesuai permintaan pembeli. Jadi
Yang seperti saya bilang tadi, ketika ada request dari customer, dia minta pakai timun atau tidak, terus dia misalnya minta nggak usah pakai telur ya kan, atau tidak usah pakai sambal, jadi kita sesuai request gitu. Jadi nggak mesti menotok harus ikutin apa yang kita jual. Jadi kan kita sebagai penjual itu kan harus memberi yang terbaik lah kepada pelanggan gitu kan. Jadi pelanggan itu adalah raja. Jadi kita usahakan yang terbaik lah untuk mereka. Jadi mereka juga akan beli terus ke usaha kita ini gitu, ke produk kita ini, karena kan request yang dari mereka itu selalu kita capai gitu loh, nggak pernah lewat dari harapan gitu loh. Nah, terus yang ketiga itu kita mempromosikan kepada target pasar yang dituju. Nah, target kita di sini yang pastinya mungkin yang pertama itu kepada orang-orang gereja ya. Jadi di sini kan kita sistemnya non halal. Jadi nggak mungkin semua orang bisa menikmati hidangan yang akan kita jual ini, gitu, yang akan kita edukasi ini gitu kan. Jadi apapun yang kita jual selagi non halal ini kita nggak bisa matokin ke semua kalangan. Jadi kenapa saya bilang paling utama itu ke gereja, karena kan mayoritas kan kalau Kristen itu kan pasti bisa makan B2 gitu ya. Jadi pasti mereka akan beli ketika orang habis bubaran gereja atau bubaran sekolah atau gimana yang Kristen punya atau Katolik, itu pasti mereka bisa membeli produk yang akan kita jual gitu. Terus yang keempat itu ada kita mengumpulkan kaum milenial yang akan kita latih dalam edukasi tersebut. Nah, milenial yang akan kita kumpulkan itu ya pemuda-pemudi dari Gereja Kristoforus. Nanti kita akan training mereka, kita akan edukasi selama 3 kali tahapannya. Dan itu melalui via Zoom. Lalu kita akan melanjutkan ke rencana pengerjaan program. Nah, Rumah Lapar ini itu tercipta di bulan Maret. Jadi setelah adanya pandemi itu kita berinisiatif untuk membuat dan menciptakan produk Rumah Lapar ini gitu. Jadi untuk mencari tambahan kita juga ya kan. Jadi kita produksilah sendiri nasi campur ini. Jadi kan kita bisa online order gitu kan. Jadi kayak bisa tawar-tawarin ke tetangga atau ke teman-teman. Jadi bisa di delivery ya kan. Tapi nanti next kita juga akan buka di GrabFood sama GoFood. Jadi nggak hanya melalui delivery dari kita sendiri, tetapi nanti kita akan munculin juga itu di GrabFood sama di GoFood. Jadi kan teman-teman sama kalangan ibu-ibu yang kayak mereka suka pecinta makanan kuliner ini, jadi mereka bisa pesan lewat GoFood dan memudahkan mereka juga gitu. Dan harganya juga kan banyak promo segala macamnya, jadi bisa dipasang di situ. Nah, terus orderan kita itu di pertama kali di bulan April. Jadi mungkin di pertengahan April itu sudah mulai ada tuh orderan kami yang pertama gitu kan. Dan pembelinya juga dari teman saya juga ada yang beli, termasuk saya juga suka mempromosikannya kepada teman-teman di kantor saya gitu kan. Jadi kayak seminggu sekali itu kita catering gitu istilahnya kan. Jadi kan buka PO kan. Jadi kita pesen gitu. Jadi nggak setiap hari ada, tapi kita bisnisnya BPO. Nah, terus kami itu mulai melakukan program PKM ini dengan mengedukasi melalui Zoom atau Google kepada pemuda-pemudi Kristoforus. Nah, di bulan November sampai Desember 2020 ini, dalam waktu 1 bulan ini, kita akan melakukan pertemuan 3 kali. Nah, yang saya bilang tadi, kita akan mengedukasi dan training mereka dalam 1 bulan itu untuk mengedukasi mengenai kuliner yang akan kita perkenalkan kepada mereka gitu, kaum milenial yang seusia
18 sampai 20 gitu-gitu. Jadi mereka juga belajar juga dari kita. Nah, terus di bulan selanjutnya itu Januari 2021. Nah, di sini kita juga mengharapkan semuanya proposal, penyusunan segala macamnya akan selesai. Jadi ketika di akhir Januari itu kita sudah bisa mengumpulkan proposal kepada PKM, dan kita juga udah rekrut dananya segala macam yang kita butuhin itu berapa banyak ya kan, untuk bahan baku, untuk barang-barang yang harus kita beli seperti kayak kotak take away-nya, plastik, segala macam dan lain-lain. Itu kita akan masukkan semua di proposal. Ketika nanti proposalnya sudah fix jadi di pertengahan mungkin Januari 2021. Nah, di sini ada tim saya yang tadi sudah dijelaskan juga di awal, yaitu Michel Renaldo, itu dia sebagai ketua kelompok kami yang bertugas untuk mengkoordinasi semua kegiatan yang ada di kuliner ini. Ya, nah, terus yang kedua itu saya sendiri Jayanti, saya di sini sebagai penyusun dan memberi laporan-laporan tentang isi proposal. Jadi saya yang ngedit, saya yang susunin, saya yang buat kerangka segala macamnya. Dan terus yang ketiga itu ada Angelica, dia adalah memberikan atau mempromosikan produk yang akan kita jual nanti. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bermanfaat dan berguna untuk semua teman-teman, dan terima kasih juga atas waktunya buat Pak Prasasti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.